Supaya hari menyenangkan, maka mulai bangun tidur harus niat minimal 4 perkara. Minimal, nanti kita tambahin sampai 7 niat. Yang pertama, niat menjalankan perintah Allah. Itu harus menyatu dalam hati kita. Yang kedua, niatnya adalah menjauhi semua larangan Allah. Niat. Kalau orang yang biasa tidak maksiat ya enteng, tapi orang-orang yang biasa maksiat kan berat, Rek. Apalagi yang masihnya rutin maksiat. Seperti pacaran, ketemuan yang nggak penting. Kalau niat mau nikah kan beda lagi. Tapi kalau hal yang nggak penting-penting, nah, termasuk game tanpa batas itu kan ya dilarang sama Allah. Wah, entah kira. Menurut Buya ngegame itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak madharatnya. Dan itu sudah banyak, buka aja di YouTube, medsos apa saja ada. Kebanyakan game bisa gila, bisa sarafnya bisa rusak, sampai di penjara, sampai ada yang kelainan. Itu kebanyakan game. Belum lagi terbengkalai kewajiban, belum lagi menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau dia disuruh berfatwa, dengan menggunakan masdar syariah, masdar tasyri' yang satu dzari'ah, maka sudah bisa haram itu. Karena keharaman kan itu jalan menuju ke keharaman. Apa yang haram? La dharar wa la dhirar. Kalau ngegame itu membuat orang itu rusak otaknya, mentalnya, dan waktunya, efektivitasnya, maka itu diharamkan. Satu dzari'ah namanya, menutup pintu-pintu kemadharatan tadi. La dharar wa la dhirar. Memang kalau setengah jam ngegame enggak masalah. Setengah jam mana cukup. Ya kan? Kurang. Ya kan gitu. Nah, cut itu. Maka niat menjauhi larangannya Allah. Harus ada niat itu. Yang biasa maksiat, kalau nggak bisa maksiat ya enteng, nggak usah niat ya biasa kan gitu. Kalau yang bisa niat, kalau biasa maksiat ya. Tapi ini sudah menyatu, tuh orang soleh sudah menyatu ini. Ini bagi pemula-pemula ini. Yang ketiga, niat berbuat baik dalam berinteraksi sosial. Jadi kamu ketika bangun tidur harus punya niat, aku akan jadi orang yang baik, suka menolong, membantu, murah senyum, tidak menyebalkan, tidak egois, tidak sakar PDW, ya kan? Yang keempat, niat memperbaiki hubungan yang belum baik kepada siapapun. Kalau kamu minimal sudah punya 4 niat ini, dijamin hidupmu anti galau, anti masalah, anti susah. Gampang, itu buktikan aja. Dan yang kelima menurut Buya, bangun tidur itu langsung fokus apa yang kamu inginkan. Karena bangun tidur kamu itu ingin sesuatu, itulah yang membuat kamu itu betul-betul menjadi dirimu itu kesana arahnya. Maka kalau bangun tidur ya doa, Allah nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ridhamu dan surgamu yang aku inginkan. Itu berarti kamu orang soleh. Kalau bangun tidur langsung mikir apa game terus mari mabengirek terus noai iki. Ya kacau. Bangun tidur mikir tugas numpuk. Sumpek tok isine. Bangun tidur mikir gak punya uang, sumpek. Hatimu itu isinya apa? Itulah bangun tidurmu. Bangun tidur mengeluh, hidupmu mengeluh tok, buktikan. Bangun tidur kok mengeluh sampai siang. Mengeluh tok isine. Didik mengeluh. Zuhur mana turun. Asar cek cepet deh asar. Maghrib wah wirid mana bisa tambah daras gitu. Gak ada hebatnya hidup, karena enaknya mengeluh doa. Istighfar nanti. Maka bangun tidur awali dengan ya Allah, senyum. Minimal yang senyum hatimu minimal itu. Paksa, ini dipaksa hidup itu. Kalau nggak senyum mulutmu, senyum hatimu. Alhamdulillah ya Allah. Berikan saya kebahagiaan ya Allah. Ngono. Kalau kamu sumpah ya Allah berikan saya kebahagiaan. Nah, tapi sarannya Buya baca doa ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Ya Allah, dengan barakahnya Rasulullah sampaikan, wujudkan impian saya. Dan ampunilah apa yang kurang dari dosaku ya Allah. Keren. Baca lagi, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Itulah Rasulullah yang saya harapkan syafaatnya dari semua kegalauan dan kekacauan dan kesumpekan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadi. Allah,
berikanlah salam dan selawat kepada Rasulmu. Wah, keren itu. Bangun tidur itu yang dibaca. Sama nas'aluka ridhaka wal jannah. Hidup ini enggak pasti, yang pasti hanya ridhamu, yang pasti hanya menuju kepadamu, yang pasti hanya menghadapmu, yang pasti hanya ampunanmu. Ngono hidup itu. Selebihnya enggak pasti Allah. Maka jangan sampai engkau buat saya hina dan menderita dengan engkau tidak berikan saya ampunan ketika saya memohon kepadamu ya Allah. Di dunia sudah penuh ketidakpastian. Di dunia penuh dengan masalah kerutan. Di dunia penuh dengan ketidakseriusan dalam berbagai hal. Maka saya ingin serius ketika saya menghadapmu ya Allah. Hidup itu harus punya harapan yang pasti. Di dunia nggak pasti, di akhirat nggak pasti. Walhamdulillah kita. Apa yang kita kejar terusan? Nah kita ngaji dari situ termasuk bagian daripada kita menuju kepastian. Kepastian kita menghadap Allah. Selebihnya itu nggak pasti. Apa kamu kejar? Apa kamu dapatkan? Belum tentu. Sekuat apapun kamu meraih, belum tentu kamu dapatkan. Ingat, sekuat apapun yang kamu usahakan, belum tentu kamu dapatkan. Meskipun ada pepatah usaha tidak menghayati hasil, ya kan? Iya, nek berhasil, nek gak berhasil. Maka yang perlu kita pastikan itu adalah kita menuju kepada kematian. Dan coba bayangkan, kamu sekarang ya, setiap hari kamu itu harus punya perasaan gini, kalau aku mati nanti gimana? Itu harus hadir di dalam hatimu setiap hari. Kalau saya besok mati kayak gimana? Di mana letak hati saya? Apa hati saya itu full dunia, akhirat sebagai sampingan? Itu penting. Setiap hari kamu ingat mati. Bukan ingat mati, setiap hari kamu akan mati kan gitu. Kalau kamu besok akan mati, kamu akan baik sama semua orang. Welcome. Untuk apa saya musuhan, untuk apa saya menangan, untuk apa saya menipu, untuk apa saya mengkhianati, untuk apa saya egois. Kan gitu. Untuk apa saya nge-game terus menerus? Kalau kamu besok mati, ini kira ngono kan? Apa bisa menjamin kamu gak mati besok? Ada yang bisa angkat tangan? Biasa saya yakin besok gak mati, masih siapa ya? Siapa yang bisa memastikan saya besok hidup? Nggak ada. Maka kalau kamu mati itu kenanganmu apa yang kamu bawa besok? Harus ingat itu. Sama teman gimana? Sama orang bagaimana? Jasamu apa? Manfaatmu apa? Jangan mengejar keinginan pribadimu terus. Gak ada selesainya. Sampai mati gak selesai. Maka ngaji itu bagian daripada kita ingat tempat kita kembali. Di sini tuh hanya sementara. Gak usah dibuat mati-matian. Dan rata-rata orang stres sumpek itu mikir dunia gak mikir akhirat. Pasti gak pakai enggak. Andaikan orang mengutamakan akhiratnya, gak ada orang berantem, gak ada orang sumpek, gak ada orang gelisah. Kalau semuanya kembali kepada Allah, kenapa kita gelisahkan? Gak lulus, biasa aja. Tidak berdosa kan gak lulus kan? Misalkan gak berdosa, gak apa-apa. Nilai dapat C, ya namanya ujian ya, kadang C kadang A gitu aja. Yang penting berhasil. Orang ijazah A, B, C kan niatnya apa? Supaya mau pekerjaan kan gitu. Kalau kamu nilaimu C tuh, C, KB, kayak HP tip C gitu, colokannya. Nilai C KB. Ya kayak charger tip C itu. Enggak apa-apa. Yang penting kamu sukses menjadi pengusaha kan gitu. Yang penting kamu banyak uang buat pondok, wah, gaji guru-guru, wah, top kamu. Paham tak kira? Ya Allah enggak apa saya ridho ya Allah dapat nilai C. Yang penting saya sudah setiap hari belajar wiritan. Selebihnya saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Gus Dur enggak lulus S1 jadi presiden. Kita S1 jadi apa? Ya, nah, kamu jangan menggantungkan sesuatu kepada dunia. Yes. Selanjutnya yang kelima itu apa? Yang kelima tadi itu bangun tidur harus apa? Tersenyum, bahagia. Minimal kalau kamu nggak bahagia, doa sama Allah, ya Allah berikan saya kebahagiaan. Ngono. Jadi awal doa dengan, jadi kamu itu sebelum bangun tidur, sebelum sikat gigi, bangun tidur, terus mandi sebelum mandi itu ya. Bangun tidur sebelum mandi itu apa? Berdoa dulu. Bangun tidur terus berdoa. Tidak lupa minta dunia. Akhirat tujuan saya. Kan begitu mestinya. Sebelum mandi. Cetangi turung ngudang iwak. Sing duwe kucing tangi turung ngudang kucing. Ya kan?
Ya boleh-boleh saja. Paham tak Ibu? Itu yang 5, bersyukur. Bahagia. Kalau belum bahagia minta sama Allah bahagia. Yang keenam, ya, bangun tidur langsung pikirkan apa yang berlaku takdirmu di hari ini atas kehendak Allah. Artinya lihat takdirnya. Jadi orang makrifat itu begini, madzaf Allahu bi. Apa yang Allah berikan kepadaku di hari ini. Ya gitu pikirannya. Ojo aku kok lapor ya. Aku terus ngene iki opo? Enggak. Apa yang Allah berlakukan dalam takdirnya untukku hari ini. Loh ngono. Kamu kan pasti nanti kuliah, nanti ujian, nanti sepeda motoran, nanti makan, nanti piket, lali. Gitu? Dan seterusnya lah. Itu pasti. Lah nanti ketika kamu kuliah itu apa yang terjadi di jalan? Kamu nggak tahu kan? Ketika pas kuliah itu kayak gimana respon teman dan dosennya, kita nggak tahu. Apa kita itu selamat, apa tiba-tiba traktir orang makan di tengah jalan, ya kan? Kita kan nggak tahu takdir Allah yang terjadi. Apa tiba-tiba kamu sudah langsung mati, tambah bagus itu enak, alhamdulillah gak akan tugas. Alhamdulillah ya Rob, gak akan tugas. Cewek gak penting, bidari yang penting di sana surga, wakai, ya kan? Nah, jadi bangun tidur langsung berpikir, madza yaf'alullahu bi, apa yang Allah berlakukan kepada saya pada hari ini. Oh, gitu. Maka mintanya apa? Ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut. Nas'aluka lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Ya Allah, saya mohon kepadamu kelembutan dalam takdirmu. Ngono rek. Itu yang ke-6. Yang ke-7 terakhir apa? Setiap bangun tidur harus dihadirkan apa? Ini top ini. Dihadirkan ingin memberi manfaat kepada orang lain. Jangan sampai lupa itu. Jadi hidup itu bukan kok menerima atau aku kok dikei sapa rek. Jangan begitu. Aku nanti dapat apa dari orang? Aku nanti dikasih apa sama orang? Jangan begitu. Siapa yang memutakdir saya nanti? Enggak begitu. Yang ada di pikiranmu apa? Nanti saya mau berbuat manfaat apa sama orang? Nanti manfaat apa yang saya berikan kepada orang lain? Loh begitu. Jadi kamu di hidup itu selalu apa? Memberi. Tidak menerima terus. Dan kita menerima pun karena Allah. Paham kira? Ya, tambah 3 tadi itu. Itu apa? Bahagia atau bersyukur. Orang yang stres gak bersyukur dia. Pasti. Orang banyak mengeluh, gak bersyukur ciri-cirinya. Banyak mengeluh, alamat tidak bersyukur. Orang sumpek tidak bersyukur. Karena orang sumpek itu kalau mikir, jadi kalau kamu sumpek gini mikirnya. Apa yang Allah beri lebih banyak daripada apa yang Allah ambil. Loh ngono. Saranmu hilang, alhamdulillah, si ono sepatu. Paham rek? Uangmu hilang 100.000, si ada 1 juta. Paham gak kira? Jadi apa yang Allah ambil masih lebih banyak daripada yang Allah berikan. Ojo mikir fokus di hilangnya. Sandal sepatu hilang mikir sak minggu. Apa naik susah gak balik ya gak balik. Waduh. Wes hilang susah double. Jatuh ketimpa tangga. Maka kalau kamu hilang ya Allah ikhlaskan hati saya. Kok gak ikhlas? Hajut kok ikhlas. Apa gak ikhlas itu balik? Gak balik. Ya, jadi itu yang pertama tadi ya, bersyukur kepada Allah. Tambah 5 bersyukur. Kalau nggak bersyukur minta sama Allah bersyukur. Yang ke-6 tadi apa? Yang ke-6? Yang ke-5 itu syukur tersenyum. Yang ke-6 tadi? Melihat apa yang akan ditakdirkan Allah kepada saya. Kalau orang nggak marifat, apa yang saya lakukan hari ini? Nah itu kalau marifat itu. Kalau marifat, apa yang Allah lakukan kepada saya, bukan apa yang saya lakukan hari ini. Jadi yang ke-6 itu apa? Apa yang Allah lakukan terhadap saya di hari ini. Jadi apa-apa yang terjadi, ya takdirnya Allah. Loh ngono. Yang ke-6, yang ke-7 terakhir, niat memberi manfaat kepada orang lain. Kalau bangun tidur punya 6 ini rek, top ini. Kamu berseri-seri terus, full senyum. Tapi ya senyum terus rek. Ya sekali-sekali rasa cemburu titik kan. Ya kan? Ya, tapi ahli surga itu apa ternyata? Ahli surga itu ternyata orang yang bakul layyinin sahlin qaribin. Ahli surga itu ciri-cirinya orang yang lembut, lemes, gampangan, mudah. Kalau orang yang kaku, orang yang bengis,
Jadi kalau kamu jadi ahli surga, jadi orang yang lembut, yang lemes, yang luwes, yang dekat, dan yang murah. Sekarang beliau itu kalau ngasih nilai skripsi rata-rata 90 semua. Jarang yang di bawah 90. Masih yang pelek 90. Niatnya apa? Pada belum revisi kan. Apa anda kira? Memudahkan orang. Mau nilai aja kok, apa susah. Kadang 9192 itu supaya acak masuk KP 91 terus diteni wong kok itu. Kadang 1 kata 92 kata 93. Sekarang dia nilai 90 skripsi tesis 90 nggak ada di bawah, jarang sekali. Kalaupun seumpama sudah sangat parah gitu ya, itu pun masih A85 ke atas. Selama masih biasa-biasa, kalau sudah parah total itu baru 85, 86 gitu. Numen gitu. Gak layak belas. Ya. Kita mudahkan orang untuk apa, bersulit apa gunanya? Terang tangan sini minta kan kasih. Enggak ada sulit-sulit. Mudahkan orang, jangan mempersulit. Ya, itu maka dibenarkan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab.